Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1391 sampai bab 1395. Apa yang kamu lakukan? Jin Dalong bertanya dengan gigi terkatup. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jangan lupa apa yang kamu katakan, di masa depan ketika masyarakat Dalong melihat orang-orang dari masyarakat daun kuning kita, mereka akan mengambil jalan memutar." Jin Dalong melirik Ye Chong, dan berkata dengan kejam, "Kamu Chong, cepat atau lambat aku akan mengambil jalan memutar, aku akan datang untuk menantangmu lagi, dan lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu." Setelah mengatakan itu, Jin Dalong membawa orang-orangnya pergi. Dan semua orang di klub daun kuning mengepung Ye Chong. "Oh, Presiden, kamu benar-benar luar biasa." "Ya, sepertinya kakak senior Huang memilihmu untuk menjadi presiden." "Benar sekali. Dari masyarakat daun kuning kami." "Oh tidak, kami adalah presiden dari masyarakat daun kuning." "Ya. Presiden Ye, saya telah mendukung Anda dari awal." "Chong." Ye Chong sedikit tersenyum, dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, semuanya, dengan saya di sini, Yellow Leaf Society pasti akan berkembang lebih baik dan lebih baik." Segera, masalah ini diposting di dinding pengakuan jaringan kampus. Jin Dalong dikalahkan oleh mahasiswa baru dan menjadi bahan tertawaan generasi baru. Sebelum pertandingan ini, tidak ada yang menyangka Jin Dalong akan dikalahkan oleh Ye Chong, mahasiswa baru yang baru saja tiba. Dan semua orang bahkan lebih terkejut bahwa telapak dupa Ye Chong lebih baik daripada milik Jin Dalong. Beberapa orang menegaskan bahwa Ye Chong akan melampaui Jin Dalong dalam segala aspek dalam waktu singkat. Sejak itu, ada kata kunci di halaman luar. Begitu seorang murid dekaden dan tidak mau bekerja keras, Anda dapat mengatakan kepadanya, bahkan seorang mahasiswa baru dapat mengalahkan Jin Dalong, "Mengapa Anda tidak bekerja keras?" Dan Jin Dalong tidak berani menunjukkan wajahnya untuk berhari-hari setelah itu. Setelah itu, semua orang perlahan menemukan bahwa Ye Chong, Presiden Yellow Leaf Society saat ini, bukan hanya seorang murid dari Aula Alkimia, tetapi juga bertanggung jawab atas ruang alkimia. Dan Ye Chong memanfaatkan kenyamanannya untuk membawa banyak manfaat bagi anggota Yellow Leaf Society. Di Yellow Society yang asli, itu diperbaiki setiap bulan, dan akan ada bagian satu pil untuk para anggota. Tentu saja, ramuan ini pada dasarnya diperoleh dengan susah payah oleh semua orang yang melakukan misi dan hadiah yang mereka dapatkan. Dan sekarang Ye Chong adalah presiden. Karena kenyamanan ruang alkimia, dia memberi setiap anggota 3 pil pengumpulan Qi setiap bulan, dan semuanya adalah pil pengumpulan Qi kelas atas yang disempurnakan. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam tugas berat. Anda bisa mendapatkan pilnya, dan Anda bisa mendapatkan begitu banyak. Kesejahteraan masyarakat daun kuning telah menjadi yang terbaik di antara semua masyarakat. Semua orang sekarang semakin merasa bahwa mengikuti Ye Chong adalah pilihan yang tepat. Dan sekarang ada lebih banyak orang yang mendaftar ke Yellow Leaf Society daripada saat Huang Kewe ada di sana. Anggota lama itu tulus sekarang dan merasakan kekaguman yang mendalam pada Ye Chong. Di sisi lain, setelah Ye Chong menjadi direktur ruang alkimia, dia meningkatkan efek Qi Gathering Pill sebesar 100%, menjadi pil kelas atas, dan efeknya sangat jelas. Semua guru dan siswa di rumah sakit secara alami mendapat manfaat. Semua orang memuji Aula Alkimia satu demi satu, kali ini memberikan kontribusi yang besar. Di antara murid-murid Master Alkimia itu, prestise Ye Chong semakin tinggi. Hanya Gao Simao yang diam-diam tidak senang, dia digantikan oleh Ye Chong, dan sekarang dia telah menjadi murid alkimia biasa. Namun, meskipun dia tidak senang dengan Ye Chong, dia tidak berani menunjukkannya, karena pencapaian Ye Chong dalam alkimia tidak sebanding dengannya. Sulin juga sangat senang dengan masalah ini. Dengan Qi Gathering Pill Ye Chong yang ditingkatkan, dengan pencapaian seperti itu, tampaknya dividen akhir tahun ini pasti akan membawa banyak manfaat. Selain Qi Gathering Pill, Ye Chong tidak menyediakan metode pemurnian lain untuk pil tersebut.
Karena Ye Chong tahu bahwa Musi Yu akan dihancurkan oleh Lin Feng. Jika dia menunjukkan terlalu banyak, dia mungkin akan segera menjadi sasaran. Dalam hal ini, Anda masih akan menarik bahaya bagi diri Anda sendiri. Yang paling penting sekarang adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan Anda. Sejak mengalahkan Jin Dalong, status Ye Chong di mata para murid pelataran luar juga menjadi jauh lebih tinggi. Masyarakat Daun Kuning juga telah stabil. Namun, Ye Chong tidak puas dengan ini, karena tidak mudah bagi Jin Dalong untuk menang. Bahkan untuk lawan seperti Jin Dalong, Ye Chong harus bekerja keras untuk mengalahkannya. Ye Chong semakin merasa bahwa kultivasinya tidak cukup. Dia berpikir, sudah waktunya untuk bergegas dan meningkatkan kultivasinya. Bukankah alasan mengapa dia datang ke Istana Fenxiang adalah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Kemudian, Ye Chong memikirkan apa yang dikatakan Huang Kewei kepadanya sebelum dia pergi. Jika Anda ingin meningkat dengan cepat, Anda harus berlatih di pembakar dupa. Jika Anda ingin memasuki pembakar dupa, Anda memerlukan huobi, jadi Anda harus menerima tugas terlebih dahulu dan mendapatkan banyak huobi. Memikirkan hal ini, Ye Chong memutuskan untuk pergi ke gedung misi untuk melihat misi apa yang bisa dia ambil. Gedung misi berada di lantai pertama pusat komunitas, di mana terdapat papan pajangan besar dengan banyak tanda yang tergantung di atasnya. Setiap tanda memiliki misi. Jika Anda ingin tugas, lepas saja tandanya dan daftar. Di Istana Fenxiang, tugas dibagi menjadi beberapa tingkatan. Hanya murid yang telah mencapai level yang sesuai yang dapat melakukan tugas dari level yang sesuai. Para murid di Istana Fenxiang dibagi menjadi 4 tingkatan, A, B, C, dan D. Dengan cara yang sama, tugas juga dibagi menjadi 4 jenis, A, B, C, dan D. Namun, sebagian besar tugas adalah tugas level C atau level D terendah, yang relatif sederhana dan tugas yang mudah dilakukan. Namun, di halaman luar, ada juga murid paling banyak dari kelas C dan D. Mereka selalu mengawasi tugas-tugas ini. Umumnya, selama ada tugas yang dirilis, mereka akan direnggut secepatnya. Oleh karena itu, ketika Ye Chong datang ke sini, semua tugas sederhana telah diambil. Di papan pajangan, hanya tersisa 1 papan kayu. Ini adalah tugas kelas B. Apa yang Huang Kewei minta Ye Chong lakukan bersama adalah tugas tingkat kedua. Bahkan orang setingkat Huang Kewei harus mencari pembantu untuk melakukan tugas tingkat B, dan memang ada banyak bahaya dalam prosesnya. Oleh karena itu, manusia biasa tidak berani mengambilnya, dan tidak memenuhi syarat untuk mengambil tugas tingkat kedua. Saat menerima tugas, Huang Kewei adalah murid tingkat kedua, jadi dia bisa menerima tugas tingkat kedua. Namun, sekarang Huang Kewei telah menembus prajurit tingkat bumi. Dia telah menjadi murid tingkat pertama, dan murid tingkat pertama dapat memasuki pelataran dalam dan menjadi murid pelataran dalam. Oleh karena itu, Ye Chong tidak punya pilihan selain meminta bantuan Huang Kewei. Awalnya, ketika Ye Chong pertama kali datang, dia adalah murid kelas C, dan dia masih menjadi murid kelas C sekarang. Dia tidak memenuhi syarat untuk menerima tugas tingkat kedua. Namun, dia sekarang adalah murid langsung Sulin. Sebagai pro murid Sulin, keistimewaan yang dia miliki tentu saja lebih dari murid biasa. Salah satu keistimewaannya adalah Anda dapat menerima misi sesuka hati, terlepas dari level Anda. Ye Chong melirik tugas pada satu-satunya tanda yang tersisa, mulai Selasa depan, dalam waktu setengah bulan, untuk melindungi keselamatan pribadi ilmuwan Wang Zhongyu. Ye Chong tidak menyangka bahwa di Istana Fenxiang, akan ada tugas seperti itu, yang memiliki hubungan dengan dunia sekuler. Faktanya, meskipun Istana Fenxiang adalah keberadaan yang transenden, namun, misi Istana Fenxiang adalah menjaga Huaxia secara diam-diam. Oleh karena itu, Istana Fenxiang selalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan Tiongkok. Istana Fenxiang diam-diam akan menangani banyak masalah ini. Faktanya, eselon atas Istana Fenxiang juga memiliki beberapa hubungan rahasia dengan beberapa pemimpin Huaxia. Saat itu, Istana Fenxiang juga muncul untuk melindungi Huaxia. Oleh karena itu, ada banyak tugas seperti Ye Chong di Istana Fenxiang.
Di belakang tanda itu, ada pengantar tugas yang terperinci. Ketika Ye Chong hendak melihatnya, seorang pria dengan alis nakal datang. Kakak, apakah kamu mau misi? Dia membuka mantelnya, dan tepat di dalam mantelnya, ada lebih dari selusin tanda yang digantung. Tidak lebih, aku akan memberimu diskon besar, 500 koin api, aku akan menjualmu satu, bagaimana? Kata pihak lain, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka akan ada calo untuk hal semacam ini, dan bisnis akan menjadi seperti ini. Tidak heran tugas tersebut pada dasarnya terjual habis segera setelah dirilis. Para murid yang ingin melakukan tugas itu tidak dapat membelinya, dan mereka semua dibeli oleh para calo ini. Kemudian, mereka yang ingin mengerjakan tugas harus mengeluarkan uang untuk membeli tugas dari calo. Ye Chong tidak ingin mendorong suasana seperti ini, jadi dia mengabaikan pihak lain, mengambil satu-satunya tanda yang tersisa, dan melihat lebih dekat. Melihat bahwa Ye Chong sepertinya tidak mau membayar, pihak lain berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, dikatakan bahwa saya tidak memberitahu Anda. Apakah Anda tahu mengapa masih ada satu? Tidak ada yang menginginkannya." "Tidak, bahkan kami calo." "Mengapa?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pihak lain tersenyum dan berkata, "Hehe, kamu benar-benar bodoh. Hadiah untuk tugas ini hanya 10.000 huobi, dan itu akan memakan waktu setengah bulan. Ini benar-benar tanpa pamrih." Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Melihat jantung Ye Chong berdebar, pria bermata jahat itu melanjutkan, "Saudaraku, menurutku kau lumayan. Aku masih punya tugas bagus di sini, yang bisa diselesaikan dalam 3 hari. Hadiahnya 15.000 huobi. Aku hanya menagih satu harga biaya. Bagaimana kalau menjual kian huobi kepadamu?" Ye Chong tersenyum, melepas tanda kayu yang tergantung di dinding, dan mengguncangnya di pihak lain. "Aku lebih suka melakukan ini." Dia sudah mengambil keputusan, bukan itu akan menyulut kesombongan calo ini. Meskipun tugas yang tersisa tidak terlalu bagus, tidak peduli seberapa kecil lalat, itu masih daging. Karena itu bisa menghasilkan huobi, pikir Ye Chong. Ayo lakukan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya menerima tugas sendirian, jadi mari kita praktekkan. Pria nakal itu mendengus, berbalik dan pergi, menggumamkan sesuatu seperti otaknya sakit. Setelah itu, Ye Chong menyelesaikan pendaftaran dan kembali dengan tugasnya. Berbicara secara logis, Ye Chong mengambil alih tugas ini, dan dia juga dapat memposting informasi di platform publik sekolah untuk menemukan mitra seperti Huang Kewei. Namun, Ye Chong merilis informasi tersebut, dan setelah 2 hari, dia menemukan bahwa tidak ada orang yang mau bekerja sama dengannya. Jelas, semua orang tidak tertarik dengan tugas seperti itu. Tapi pria gendut, pria buta, dan Little Bell terlalu malas untuk keluar sama sekali. 9 ular membeli misi dari calo sejak lama dan keluar untuk melaksanakannya. Pada akhirnya, Ye Chong tidak punya pilihan selain melakukan tugas ini sendiri. Keesokan harinya, sudah waktunya misi dimulai. Jadi sore itu, Ye Chong menaiki pesawat khusus Istana Fenxiang dan menuju ke lokasi misi, Jinling. Di Istana Fenxiang, terdapat sejumlah besar pesawat khusus, yang dapat digunakan secara khusus oleh para murid untuk menjalankan misi. Terakhir kali, Ye Chong dan Huang Kewei menjalankan misi tanpa menggunakan pesawat khusus. Namun saat itu Sun Dafeng sedang berada di pesawat khusus, namun kemudian Ye Chong berbohong kepada Natasha, dan Natasha menggunakan misil untuk meledakkan pesawat khusus Sun Dafeng. Di pesawat, Ye Chong melihat lebih dekat pada informasi misi. Ilmuwan yang ingin dia lindungi bernama Wang Zhongyu. Saya mendengar bahwa Wang Zhongyu adalah ilmuwan genetika terkenal di dunia. Tapi Ye Chong kemudian menemukan bahwa misi ini sebenarnya terkait dengan solusi transformasi. Dia juga memukul tanah dengan benar. Ternyata Wang Zhongyu telah kembali dari Mao, dan dia memiliki hasil penelitian baru yang dikatakan mampu menekan solusi transformasi. Jelas, ada banyak orang yang tidak ingin Wang Zhongyu kembali ke Huaxia dan mempublikasikan hasil penelitiannya. Karena barang-barang di tangan Wang Zhongyu melanggar kepentingan beberapa orang, dan kemungkinan besar mereka akan menghancurkan prajurit semu itu. Oleh karena itu,
Ada banyak orang di Mao Guo dan Huaxia yang tidak ingin ilmuwan ini hidup. Ye Chong tidak perlu memikirkannya. Dia tahu siapa mereka. Yang pertama menanggung beban adalah keluarga Browning. Kedua, diperkirakan Kang Jietian dan kelompoknya tidak akan membiarkan Wang Zhongyu pergi. Karena ada hubungannya dengan solusi transformasi, Ye Chong ingin mengurusnya. Namun, saat Ye Chong memikirkan Kang Jietian, dia mengernyit dalam. Seniman bela diri semu yang dimainkan Kang Jietian hampir berhasil, tetapi mereka dihancurkan oleh Ye Chong pada akhirnya. Meskipun kekuatan Ye Chong saat ini telah meningkat pesat, tidak mungkin untuk berurusan dengan Kang Jietian. Ye Chong hanya bisa berdoa selama misi ini, dia tidak akan bertemu Kang Jietian untuk saat ini. Dia menghela nafas, melihat melalui jendela ke awan di luar. Informasi misi menunjukkan bahwa Wang Zhongyu akan tiba di Jinling besok dengan pesawat khusus. Setelah Wang Zhongyu tiba di Jinling, pasti ada seorang pembunuh yang selalu menyerang Wang Zhongyu. Oleh karena itu, Ye Chong mulai menjalankan misi perlindungan saat Wang Zhongyu mendarat. Keesokan paginya, dengan deru pesawat mendarat, sebuah pesawat khusus yang terbang dari negara Mao ke kota Jinling berhenti. Setelah itu, sejumlah besar penumpang turun dari pesawat khusus tersebut. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Dia mengenakan setelan tunik Cina biru, berpakaian sangat sederhana, tetapi tubuhnya tampak tangguh, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan sepasang kacamata baca tebal dengan bagian bawah botol. Setiap gerakan lelaki tua itu seperti seorang sarjana. Dia memegang tas kulit kuning di kedua tangan, padahal, dia pura-pura tidak peduli dengan koper itu. Namun, siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa lelaki tua itu sangat memperhatikan tas kerja di tangannya. Orang tua ini adalah objek perlindungan Ye Chong, Wang Zhongyu. Setiap kali seseorang secara tidak sengaja menyentuh tasnya, Wang Zhongyu akan segera memindahkan tasnya ke sisi lain, sehingga membuatnya terlihat sangat aneh. Penumpang datang ke shuttle bus di bandara tidak lama setelah mereka turun dari bus. Pengemudi di shuttle bus jelas adalah Ye Chong. Ternyata Ye Chong tiba di bandara Jinling kemarin, dan setelah menyamar, dia menyelinap ke bandara dan menjadi sopir bus antar jemput. Sekilas dia mengenali Wang Zhongyu di kerumunan. Ye Chong tidak menyangka Wang Zhongyu ini berani datang sendirian seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu bahwa dia dalam bahaya. Namun, ini juga normal, Wang Zhongyu juga seorang pedang tua, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Meskipun demikian, Wang Zhongyu sendiri tidak menyadari adanya bahaya sama sekali. Namun, Ye Chong sudah jelas merasakan bahwa di sekitar Wang Zhongyu, ada kekuatan samar yang menatap Wang Zhongyu. Ye Chong tetap diam dan tidak mengamati Wang Zhongyu dengan hati-hati, tetapi duduk dengan tenang di dalam shuttle bus. Setelah itu, semua turis naik bus. Ye Chong dapat dengan jelas merasakan bahwa di sekitar Wang Zhongyu, kekuatan itu benar-benar menyusul. Tampaknya para pembunuh ini bertindak cukup cepat. Ye Chong melirik ke kaca spion, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan bagian dalam mobil, sepertinya pembunuhnya tersembunyi dengan baik. Ye Chong juga tidak memperhatikan, dan kemudian memulai shuttle bus ke pintu keluar pesawat. Dalam beberapa menit, mobil tiba, dan tidak terjadi apa-apa di tengah jalan. Setelah mobil sampai di gerbang, semua turis berbaris, termasuk Wang Zhongyu. Ye Chong sedang duduk di kursi pengemudi, diam-diam mengamati semua orang. Setelah menunggu semua orang pergi, Ye Chong juga keluar dari mobil, membuat alasan, dan meninggalkan bandara. Saat ini, sudah larut di Jinling. Karena bandaranya jauh di pinggir kota, tidak banyak tempat yang bisa dipilih. Hanya ada hotel bintang 5 di sebelah bandara. Sebagian besar turis yang baru turun dari pesawat, kecuali yang rumahnya di sini, memilih untuk menetap sementara di hotel ini. Meskipun Ye Chong mengikuti di belakang, dia tidak tahu apakah seseorang dengan sengaja mengikuti Wang Zhongyu ke hotel ini. Beberapa menit setelah memasuki hotel, Ye Chong berubah menjadi turis. Dia datang ke meja depan dan memesan kamar, yang kebetulan bersebelahan dengan Wang Zhongyu. Tentu saja, ini bukan kebetulan.
Ye Chong yang menggunakan mata Dewa Naga untuk mengendalikan resepsionis hotel. Baru kemudian dia tahu kamar yang telah dipesan Wang Zhongyu, dan kemudian memilih kamar di sebelah Wang Zhongyu. Setelah itu, Ye Chong bergoyang dan masuk ke kamarnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika melewati kamar Wang Zhongyu, dia bisa merasakan bahwa Wang Zhongyu sedang berada di kamarnya sendiri saat ini, dan tidak terjadi apa-apa. Namun, Ye Chong melihat lagi, di ruangan yang berseberangan dengan kamar Wang Zhongyu, ada kekuatan tersembunyi di dalamnya. Orang yang tinggal di ruangan itu seharusnya bukan orang biasa, tetapi setidaknya seorang prajurit peringkat puncak Huang. Level ini secara alami mudah untuk dihadapi Ye Chong. Namun, Ye Chong tetap tenang. Dia ingin melihat kapan para pembunuh ini akan menyerang. Yang terbaik adalah menangkap mereka sekaligus. Ye Chong berpikir sendiri. Saat ini, Ye Chong tidak siap untuk bertemu langsung dengan Wang Zhongyu. Dia memutuskan untuk melindungi Wang Zhongyu secara diam-diam terlebih dahulu, dan kemudian melihat situasinya. Segera, sudah tengah malam, dan bulan sudah ada di langit. Ye Chong berbaring di tempat tidur dan melihat ke bulan. Bulan malam ini besar dan bulat. Tapi setelah sekian lama, tidak ada yang terjadi di pihak Wang Zhongyu. Tampaknya pembunuh di ruangan seberang Wang Zhongyu cukup sabar. Tepat ketika Ye Chong berpikir liar, dia tiba-tiba merasakan ledakan energi sejati di koridor luar, yang melintas. Tampaknya pihak lain akhirnya akan bergerak. Ye Chong tersenyum, dan melompat dari tempat tidur. Segera setelah itu, dia diam-diam membuka pintu sedikit, melihat keluar melalui celah, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di koridor, itu kosong. Namun, Ye Chong tiba-tiba melihat bahwa pintu kamar di seberang Wang Zhongyu terbuka sedikit. Ye Chong mendengus pelan, dan datang ke koridor dalam sekejap. Dia berjalan dengan lembut ke pintu dari pintu yang tersembunyi, melihat dengan hati-hati, dan menemukan bahwa kuncinya telah dibuka paksa. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah pembunuhnya tidak ada di dalam? Tetapi pembunuh yang sebenarnya telah menyelinap ke ruangan ini. Kata Ye Chong Sin, Ye Chong hendak masuk dan mencari tahu. Setelah itu, Ye Chong diam-diam membuka pintu sedikit lagi, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di beranda. Segera setelah itu, dia mengelak dan masuk ke kamar. Saat ini, dia mendengar suara air yang keluar dari kamar mandi, seolah-olah ada orang yang sedang mandi. Ye Chong mencibir, dan berkata dalam hatinya, sepertinya aku menebaknya dengan benar sejak awal, tempat ini memang pembunuh. Di dalam, seseorang pasti melakukan sesuatu secara diam-diam. Ye Chong merasa bahwa dia semakin pintar dan pintar. Setelah itu, Ye Chong diam-diam menyentuh pintu kamar mandi. Dengan suara mandi, Ye Chong tidak perlu terlalu berhati-hati. Untuk menambah gaya, terdapat jendela di tengah pintu kamar mandi hotel. Dari luar, samar-samar terlihat bagian dari orang yang sedang mandi di dalam. Jendela kaca temper dengan stiker kaca buram. Ye Chong mendekat, dan melalui jendela, hanya satu sosok yang bisa dilihat. Dia diam-diam melepas sedikit stiker kaca buram, dan kemudian matanya diluruskan. Itu tidak benar. Bukankah seharusnya kamu melihat seorang pembunuh menyiapkan senjata pembunuh yang luar biasa di dalam? Tapi yang dilihat Ye Chong adalah seorang wanita sedang mandi di kamar mandi. Meski jendelanya kecil dan di tengah pintu, Ye Chong tidak bisa melihat wajah dan kaki wanita itu, tapi dia bisa melihat bagian tengah tubuhnya. Sambil menatap tajam, Ye Chong berpikir dalam hati, apakah saya salah berpikir? Tidak ada pembunuh di sini. Tapi, mengapa kaki wanita ini begitu putih? Kembali ke dengan Ye Chong. Tapi di hati Ye Chong, dia merasa sosok wanita ini agak familiar. Dengan kulit putih dan sosok montok, dia pasti wanita cantik. Namun, para wanita yang Ye Chong kenal semuanya dalam kondisi yang baik. Mungkin saja semua wanita dengan sosok yang baik seperti ini, jadi mereka sudah familiar dengannya. Ye Chong berpikir sendiri. Sementara Ye Chong berpikir liar, wanita di kamar mandi tiba-tiba berbalik karena dia ingin mendapatkan shower gel. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bayangan gelap di luar kaca buram pintu kamar mandi. Detik berikutnya,
dia menyadari apa yang sedang terjadi. Wanita itu berteriak, dan kemudian, dia mengambil anting-anting di sebelahnya dan membuangnya. Wanita ini ternyata adalah prajurit peringkat puncak Huang. Dan Ye Chong, yang baru saja melihat kecantikannya, lupa menghindari anting-anting untuk sementara waktu. Saya melihat anting-anting itu menembus kaca dalam sekejap, tetapi hanya meninggalkan lubang kecil di kaca, dan tidak merusak seluruh kaca. Dapat dilihat bahwa kekuatan anting-anting ini sangat bagus. Detik berikutnya, terdengar suara dentang dan anting-anting itu mengenai lengan Ye Chong. Ye Chong tidak siap, untungnya dia dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, tapi masih ada tanda merah di mana dia terkena anting-anting itu. Segera setelah itu, suara wanita itu berteriak, "Bajingan tak tahu malu mana yang berani mengintipku. Mari kita lihat bagaimana aku menanganimu." Ye Chong terkejut, dengan cepat mengelak dan melarikan diri. Ketika wanita itu bergegas keluar dengan handuk mandi, Ye Chong sudah keluar dari pintu dan kembali ke kamarnya. Faktanya, jika Ye Chong mengambil langkah lebih lambat, dia akan mengetahui bahwa dia mengenal wanita ini. Selain itu, dia tidak perlu berlari lagi. Ye Chong kembali ke kamarnya, dan kemudian dia menghela nafas lega. Dia menggosok tanda merah di lengannya, dan berpikir dalam hati, "Aku terlalu ceroboh sekarang, aku terlalu sibuk melihat wanita cantik, dan aku bahkan tidak menghindari senjata tersembunyi yang begitu sederhana." Ye Chong berpikir sendiri, jika itu adalah pembunuh yang sebenarnya, akan terus menatap Wang Zhongyu, tidak akan pernah santai sedikit pun, dan akan selalu mencari kesempatan untuk membunuh Wang Zhongyu. Dan gadis itu sedang mandi dengan sangat santai, menyenandungkan sebuah lagu. Jadi, juga dari samping membuktikan bahwa sosok gadis ini benar-benar bagus, tidak itu membuktikan dari samping bahwa wanita ini bukan pembunuh kepala. Namun, begitu dia menutup matanya, itu adalah penampilan lembut dan cantik gadis itu ketika dia baru saja mandi. Untuk sesaat, dia berfantasi lagi, dan tubuhnya terasa sedikit panas dan kering tanpa sebab. Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan cepat, menghilangkan pikirannya. Pada saat yang sama, di sisi lain, wanita yang baru saja mandi, sudah mengenakan pakaiannya, mengetuk pintu Wang Zhongyu. Wang Zhongyu membuka pintu dan membiarkan wanita itu masuk. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Wanita itu bertanya dengan gugup. "Ah tidak, ada apa?" Wang Zhongyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita itu mengerutkan kening. "Baru saja, seorang gangster memasuki kamarku karena suatu alasan, dan bahkan mengintip ke arahku sedang mandi. Aku melukainya, dia seharusnya memukul lengannya dengan tanda merah. Dia sudah melarikan diri, aku merasa sangat aneh. Mungkinkah para pembunuh itu yang datang untuk berurusan denganmu?" Wang Zhongyu terkejut, "Mengapa kamu bertemu dengan seorang hooligan? Tapi, dia mencuri melihatmu mandi, kamu melarikan diri tepat di bawah hidungmu." Wanita itu mengangguk, dan berkata dengan gugup, "Ayah baptis. Tampaknya kekuatan pihak lain juga luar biasa. Sepertinya kali ini kita telah bertemu seorang master." Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Wang Zhongyu tanpa sadar melirik tasnya. "Dengan kamu melindungiku secara rahasia, apa yang aku takutkan?" kata Wang Zhongyu. Ternyata wanita ini diam-diam melindungi Wang Zhongyu hari ini, dan dia tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. "Tidak peduli apa, mari kita berhati-hati malam ini," kata wanita itu. Itu benar. Jika kamu bertemu hooligan itu lagi, aku akan memarahinya untukmu." Wang Zhongyu berkata dengan marah. Wanita itu juga mengangguk. "Iya, bajingan kecil yang tidak tahu malu. Jangan beritahu aku siapa dia." Meskipun kedap suara Hotel Bintang 5 ini sangat bagus, namun, pendengaran Ye Chong sangat tajam. Dia masih bisa mendengar percakapan antara Wang Zhongyu dan wanita di sebelah ketika dia sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, wajah tua Ye Chong dipenuhi rasa malu. Sudah berakhir, pasti salah paham, Ye Chong berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena rasa malu Ye Chong, dia mungkin bisa mendengar suara wanita itu, yang sangat dia kenal. Pada saat ini, tiba-tiba, lampu di kamar Ye Chong padam. Tidak hanya kamar Ye Chong,
tetapi semua kamar di hotel, termasuk lampu di koridor, mati semua. Seluruh hotel langsung diliputi kegelapan. Di dalam hotel, terdengar suara seseorang yang langsung berteriak. Ada juga suara kutukan, "Ah, apa yang terjadi? Ada apa? Apakah listrik hotel padam?" Segera, manajer lobi hotel terdengar dari pengeras suara di koridor. "Rekan tamu yang terhormat pelanggan, jangan panik, harap tetap di kamar dan jaga barang-barang Anda dengan baik, karena situasi yang tidak terduga, hotel mengalami pemadaman listrik. Jangan khawatir, kami akan segera memperbaikinya, dan catu daya akan pulih dalam waktu 5 menit. Ye Chong berpikir dalam hatinya. Aneh, tapi tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan di koridor. Ye Chong mengerutkan kening, dan berkata dalam hati, apakah kamu akhirnya mulai bertindak? Kemudian, dia melompat dari tempat tidur dan pindah ke pintu. Dia mendengarkan, tetapi tidak ada gerakan di luar pintu. Setelah itu, Ye Chong diam-diam membuka celah di pintu, dan dengan kilasan tubuhnya, dia berjalan diam-diam ke koridor yang gelap. Meskipun di sekelilingnya gelap, Ye Chong dapat dengan jelas melihat bahwa pintu kamar Wang Zhongyu terbuka saat ini. Ye Chong berpikir dalam hati, tidak bagus, mengapa tidak ada gerakan di dalam? Apakah para pembunuh itu berhasil? Apakah mereka sudah membunuh misi mereka? Misi Ye Chong baru berjalan sehari, apakah akan gagal? Tahukah Anda, di Istana Fenxiang, jika tugasnya tidak selesai atau gagal, itu juga akan dihukum. Tidak hanya Huobi tidak menghasilkan uang, tetapi mungkin harus banyak menemani. Ahli tua, kamu tidak boleh mati. Memikirkan hal ini, Ye Chong buru-buru berjalan ke pintu kamar Wang Zhongyu. Dia berdiri di pintu, diam-diam menjulurkan kepalanya, dan menyodok ke dalam. Melalui jendela, sedikit cahaya bulan menyinari ruangan, tepat di atas sofa dan meja anggur di ruang tamu. Meski kecuali tempat di mana cahaya bulan bersinar, tempat lain berada dalam bayang-bayang sangat gelap. Namun, Ye Chong bisa melihat dengan jelas dengan mata Dewa Naga. Dia melihat sekeliling, dari pintu masuk ke ruang tamu, dan kamar mandi dengan pintu terbuka. Tidak ada orang di dalamnya, dan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Hanya pintu kamar tidur yang ditutup saat ini. Tampaknya Wang Zhongyu dan para wanita sebelumnya seharusnya sudah bersembunyi di kamar tidur. Setelah itu, Ye Chong juga diam-diam datang ke pintu kamar. Pintu kamar tertutup, tapi tidak dikunci. Ye Chong diam-diam membuka celah di pintu, lalu perlahan mendorong pintu hingga terbuka. Memanfaatkan kegelapan, dia memasuki pintu dalam sekejap. Di dalam pintu, dia menemukan bahwa Wang Zhongyu sedang duduk di samping tempat tidur saat ini, membelakangi pintu, memegang sesuatu di lengannya. Namun, dia tidak melihat wanita yang berbicara dengan Wang Zhongyu sebelumnya. Ye Chong sangat terkejut, bagaimana Wang Zhongyu mempertahankan postur ini. Dia tampak sangat tenang, menunggu seseorang datang dan membunuhnya. Hati Ye Chong bergerak, dan dia berkata, tidak mungkin, Wang Zhongyu ini telah terbunuh. Apakah ini postur yang dia pertahankan setelah kematian? Setelah itu, Ye Chong maju 2 langkah. Dan hendak memeriksa situasi Wang Zhongyu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan embusan angin dingin bertiup di belakang kepalanya. Seseorang menyerang bagian belakang kepalanya, kekuatan pukulan ini juga besar. Ye Chong bereaksi dengan sangat cepat, dan dengan kilasan sosoknya, dia menghindari serangan lawan. Kemudian, Ye Chong berbalik dan sudah berada di belakang penyerang. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia meraih kedua pergelangan tangan penyerang. Ye Chong hanya merasa tentakelnya sangat lembut, halus dan lembut, dan kemudian, sebuah aroma melayang ke hidung Ye Chong lagi. Itu perempuan, kata Ye Chong dengan sepenuh hati. Setelah itu, Ye Chong melihat lebih dekat, dan ketika dia melihat pihak lain dengan jelas, Ye Chong terkejut, ternyata itu adalah Pan Wei. Ye Chong akhirnya menyadarinya, tidak heran, di kamar mandi sebelumnya, dia merasa tubuh itu sangat akrab, bukan Pan Wei. Mungkinkah dia tidak mengenal tubuh Pan Wei? Namun, Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa Pan Wei akan muncul di sini. Dan memanfaatkan upaya tertegun Ye Chong, Pan Wei tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Ye Chong. Segera setelah itu,
dia menamparkan bahu Ye Chong. Bajingan, mati. Di lingkungan malam yang gelap ini, Ye Chong dapat melihat Pan Wei dengan jelas. Tetapi Pan Wei tidak dapat melihat Ye Chong dengan jelas. Dia masih mengira Ye Chong adalah orang jahat. Kemudian, dengan suara engah, telapak tangan kecil Pan Wei menepuk bahu Ye Chong. Untungnya, kekuatan Ye Chong saat ini adalah tirani. Jadi dia dengan paksa menahan telapak tangan Pan Wei, dan tidak terjadi apa-apa. Pan Wei melihat bahwa dia telah menamparkan lawan dengan kuat dengan telapak tangannya. Tetapi lawan tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mengalami kerusakan apapun. Dia terkejut, dia tidak menyangka lawannya begitu kuat. Tepat ketika Pan Wei hendak menyerang lagi, Ye Chong tiba-tiba berkata, "Kucing kecil, ini aku Ye Chong." Pan Wei tertegun, "Apa?" Listrik hotel dipulihkan. Di dalam ruangan, semuanya menyala lagi. Ye Chong menemukan bahwa Pan Wei berdiri di depannya. Pan Wei baru saja mandi, kulitnya seperti salju, dan rambutnya masih basah. "Ahei, kucing kecil, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan sepertinya sedikit lebih cantik, kata Ye Chong sambil tersenyum. Saat Pan Wei melihat Ye Chong, dia langsung melompat kegirangan. Dan Wang Zhongyu juga menoleh saat ini, menatap Ye Chong dan Pan Wei dengan heran. Pan Wei melompat langsung ke Ye Chong, dan memeluk Ye Chong. "Kakak Ye Chong, ini kamu, aku tidak berharap melihatmu di sini." Ye Chong juga memeluk Pan Wei dengan erat. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Ayah, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Ketika keduanya bermesraan, Wang Zhongyu tiba-tiba berlari dan mencoba menarik mereka pergi. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan, Namun, Wang Zhongyu hanyalah orang biasa, dia menariknya 2 kali, tetapi mereka tidak bisa memindahkannya sama sekali. Pada akhirnya, Pan Wei yang mengambil inisiatif untuk mendorong Ye Chong pergi, dan keduanya berpisah. Wang Zhongyu bertanya, "Ada apa, Wei? Siapa pemuda ini? Mengapa kamu memeluk dan memeluknya begitu kamu bertemu?" Wajah Pan Wei memerah, dia sangat bersemangat sekarang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Yah, Ayah Baptis, ini adalah instruktur yang kamu ceritakan padamu." Wang Zhongyu melirik Ye Chong dan berkata dengan serius, "Oh, jadi anak itu yang bisa menyulap, nak, kamu berbohong perasaan Wei kita. Juga, kenapa kamu baru saja memeluk begitu erat? Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari Wei kita?" Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kemana ini pergi, apa?" Kemudian, Wang Zhongyu menatap Pan Wei lagi. "Oh, Wei, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa dipeluk seperti ini? Bukankah mudah bagi orang untuk memanfaatkanmu?" Ye Chong tidak bisa tidak tertawa atau menangis, dan berkata dalam hatinya, "Mengapa Wang Zhongyu ini lebih ketat dari ayah Pan Wei? Apalagi Wang Zhongyu ini terlalu kaku." Sebenarnya, Ye Chong tidak tahu. Meskipun Wang Zhongyu adalah ayah baptis Pan Wei, dia memang lebih dekat dari ayah kandungnya. Ketika Pan Wei masih muda, dia tinggal di rumah Wang Zhongyu. Dan Wang Zhongyu juga menganggap Pan Wei sebagai putrinya sendiri. Wang Zhongyu mendengus, menatap Pan Wei, dan bertanya, "Kalian berdua tidak memiliki hubungan dekat, kan? Wei, berapa umurmu? Apakah kamu hanya meniru kencan orang lain?" Pan Wei tersipu dan berkata, "Ayah Baptis, bukan itu yang kamu pikirkan, kita hanya sudah lama tidak bertemu." Wang Zhongyu berkata, "Itu bagus. Wei, aku sudah mengajarimu sejak kamu masih kecil, kamu harus berhati-hati dengan laki-laki, kamu masih sangat muda sekarang, apa yang kamu lakukan? Ketika saya ingin melakukannya di masa depan, saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, banyak ilmuwan yang saya kenal adalah orang baik, jauh lebih baik darinya." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di sampingnya. Pan Wei tampaknya sangat takut pada Wang Zhongyu, jadi dia diam-diam menjulurkan lidahnya pada Ye Chong. "Ngomong-ngomong, Wei itu, bukankah kamu baru saja mengatakan itu seseorang mengintipmu sedang mandi? Saya pikir anak ini licik, dia mungkin melihatnya."
Wang Zhongyu menatap Ye Chong dengan curiga dan berkata. Ye Chong tersipu, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, ini bukan aku, bukan saya, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Karena suhu di dalam hotel sangat tinggi, Ye Chong melepas mantelnya dan hanya mengenakan baju lengan pendek setelah memasuki kamarnya. Saat dia keluar tadi, dia juga tidak memakai mantel. Oleh karena itu, kedua lengannya terlihat di luar. Dan tanda merah yang dibuat oleh anting-anting Pan Wei masih sangat jelas terlihat di lengan Ye Chong. Saat Ye Chong melambaikan tangannya, kebetulan terekspos di luar. Tanda itu sangat jelas, setelah Pan Wei melihatnya, wajah kecilnya tiba-tiba memerah. "Kamu masih bilang tidak, lihat. Apa ini?" Wang Zhongyu meraih lengan Ye Chong. "Wei Wei, katakan padaku, apakah ini bekas luka ini?" Sepertinya Wang Zhongyu tidak bodoh. Wajah Ye Chong semakin memerah. "Jangan diekspos kali ini, kamu akan kehilangan tuanmu." Pan Wei mendengus, dan diam-diam tersenyum bangga pada Ye Chong. Lalu, dia berkata, "Tidak, kakak Ye Chong tidak perlu mengintipku." Sebenarnya, Pan Wei bermaksud sesuatu. Keduanya telah melewati itu. Jadi Ye Chong tidak perlu menontonnya secara diam-diam, alangkah baiknya menontonnya secara terbuka. Apa maksudmu?" Wang Zhongyu bertanya dengan bingung. Saat ini, di ruang tamu, suara malas tiba-tiba terdengar. "Oh, ada cukup banyak orang, sepertinya hari ini akan ada pembantaian lagi." Ye Chong dan ketiganya melihat ke arah ruang tamu. Melihat di ruang tamu, di beberapa titik, dua orang sudah muncul. Ye Chong hanya fokus untuk menutupi, dan tidak memperhatikan situasi di ruang tamu. Kedua orang ini, satu tinggi dan satu pendek, semuanya mengenakan jas hujan hitam. Yang jangkung memegang pistol perak berkilauan di tangannya. Inilah pembunuh yang benar-benar datang untuk membunuh Wang Zhongyu. Melihat dua pembunuh ini, Ye Chong menghela nafas lega. Dia menunjuk ke pria jangkung itu dan berkata, itu dia, dia pasti baru saja melihatmu mandi." Sebelum Wang Zhongyu dapat berbicara, pria pendek itu berhenti. "Apa, Tony, kamu mengintip gadis lain yang sedang mandi? Apakah kamu kasihan padaku, Akiang? Jangan salah paham, aku tidak punya orang lain di hatiku kecuali kamu. Bagaimana kamu bisa mengintip gadis lain mandi?" Dikenal sebagai Tony, pria jangkung di depannya buru-buru menjelaskan kepada Akiang berjanggut di sebelahnya. Akiang berkata, "Tony, aku tahu kamu tidak akan melakukannya." Saat mereka berbicara, keduanya saling bertukar pandang. Ini membuat jijik Ye Chong dan yang lainnya. Menjijikkan, Pan Wei memberi mereka pandangan jijik, dan menoleh dengan cepat, tidak ingin melihat mereka lagi. Saat ini, Akiang dan Tony mengingat bisnis tersebut. Tony mengangkat senjatanya dan berkata kepada Wang Zhongyu, "Berhenti bicara omong kosong, Pak Tua, cepat berikan informasinya, kalau tidak, aku akan menembakmu mati." Bersambung.